Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Badan Urusan Logistik atau Bulog Sampit telah mulai menyerap hasil panen jagung petani di Kabupaten Kota Waringin Timur. 3,8 ton jagung telah masuk gudang Bulog dan akan terus bertambah. Jagung ini akan digunakan sebagai cadangan jagung pemerintah. Untuk mempererat sinergitas antar forum koordinasi pimpinan daerah, Polres Kota Waringin Timur menggelar jalan sehat dan senam bersama. Melalui kegiatan olahraga ini, diharap terbangun kekompakan dan soliditas dalam menjalankan pemerintahan. Seorang residivis kasus narkoba di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, nekat melukai petugas dengan senjata tajam saat akan ditangkap. Petugas terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan dan gas air mata untuk memaksa pelaku keluar dari persembunyian. Satpol PP Kabupaten Kota Waringin Timur mengimbau pedagang kaki lima di Jalan Pramuka dan Pemuda Sampit agar tidak berjualan di area ruang milik jalan. Langkah ini untuk mendukung rencana pemasangan lampu penerangan jalan umum di kawasan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendapatkan jatah pembangunan sekolah rakyat untuk anak-anak kurang mampu. Saat ini sedang dimatangkan persiapan gedung perintis agar sekolah berbasis asrama itu bisa berjalan di tahun ini. Sebuah insiden kecelakaan yang melibatkan dua buah truk terjadi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Peristiwa itu membuat salah satu sopir nyaris tewas akibat terjepit kabin truk yang ringsek parah akibat kuatnya benturan. Sebanyak 215 jamaah haji asal Kabupaten Kota Waringin Timur telah tiba di daerah asal setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Satu orang jamaah dilaporkan meninggal dunia di Mekah akibat serangan jantung. Sejak dimulainya program penanaman jagung oleh pemerintah di Kota Waringin Timur, Bulog Sampit kini mulai menyerap jagung hasil panen petani. Saat ini sudah ada setidaknya 3,8 ton jagung yang diserap Bulog Sampit. Jagung tersebut sudah dalam bentuk pipilan dengan kadar air tidak lebih dari 14% serta bebas jamur. Jumlah serapan jagung diprediksi akan bertambah hingga 20 ton. Sebab belum lama ini dilakukan panen jagung secara massal dan hasil panen masih dalam proses pengeringan oleh petani. Kepala Bulog Sampit Muhammad Atswar Fuad menyebut jagung yang diserap akan disimpan sebagai cadangan jagung pemerintah. Penyalurannya akan dilakukan berdasarkan surat perintah Badan Pangan Nasional. Jagung pipil kemungkinan akan disalurkan ketika harga pakan ternak mengalami kenaikan, sebab jagung tersebut merupakan salah satu bahan baku utama pembuatan pakan ternak. Kurang lebih totalnya ada sekitar 3,8 ton jagung yang sudah masuk. Nah, ini juga kemungkinan masih terus bertambah karena beberapa waktu lalu kita ada panen massal jagung. Posisi saat ini mereka lagi ngeringkan karena memang jagung itu yang bisa diserap Bulog itu ada syaratnya, yaitu jagungnya harus sudah berbentuk pipilan dengan kadar air 14% dan bebas jamur aflatoksin. Jagung juga nanti disimpan sebagai CJP, cadangan jagung pemerintah, yang nantinya akan dikeluarkan melalui surat perintah dari Badan Pangan Nasional ketika kondisi mungkin harga pakan ternak naik tinggi bahan bakunya, karena jagung ini jadi salah satu
bahan baku untuk membuat pakan ternak. Nah, disitulah fungsinya cadangan jagung pemerintah. Jagung pipil yang saat ini sudah masuk ke gudang Bulog dinilai memiliki kualitas baik dan bisa bertahan hingga 1 tahun jika disimpan dalam kondisi ideal. Namun, yang masih perlu menjadi perhatian adalah masih rendahnya produktivitas hasil panen jagung, sehingga upaya peningkatan hasil panen perlu dilakukan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Ratusan peserta terdiri dari Polri, TNI, ASN, dan sejumlah instansi lainnya mengikuti jalan sehat bersama yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Kota Waringin Timur. Menempuh jarak sekitar 2 km, kegiatan yang diikuti penuh antusias oleh para peserta ini dilanjutkan dengan senam aerobik bersama. Kegiatan olahraga bersama tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025. Melalui momen ini, Polres Kota Waringin Timur bersama Forkopimda menunjukkan komitmen bersama untuk terus memperkuat kolaborasi dan komunikasi. Kerjasama yang kuat antar Forkopimda dinilai sebagai salah satu kunci utama dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah maupun pusat. Adalah dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, di mana kegiatan ini dikandung maksud untuk meningkatkan sinergisitas antar Forkopimda, masyarakat, dan tokoh-tokoh adat yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Dalam kegiatan ini juga adalah bukti bahwa antar Forkopimda ada soliditas yang kuat untuk kita bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan aman dan nyaman dari sisi Kamtibmasnya. Tentunya harapan ke depan kita akan lebih meningkatkan lagi sinergisitas yang ada ini sehingga kolaborasi, kerjasama, dan koordinasi untuk bisa menjalankan pemerintahan yang baik dan kemudian bisa menjadikan pelayan pada masyarakat, tentunya menjadikan nilai tambah apabila kita bisa mensukseskan kegiatan yang sudah direncanakan, baik itu rencana strategis, rencana kerja masing-masing pemerintah daerah. Sinergitas yang telah terbina selama ini diharapkan terus meningkat guna menjalankan pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan terbaik pula kepada masyarakat. Olahraga bersama seperti ini juga diharapkan bisa terus berlanjut sebagai sarana menjaga kebugaran sekaligus mempererat sinergitas lintas sektoral di Kabupaten Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Berbekal sebilah belati, Muhammad Rafi'i alias Ajung, 37 tahun, melakukan perlawanan saat akan ditangkap tim Buser Satres Narkoba Polres Kota Waringin Timur. Perlawanan mengakibatkan salah seorang petugas mengalami luka di bagian perut akibat sabetan belati. Penangkapan pelaku dilakukan di rumahnya di Jalan DI Penjahitan Sampit. Hanya saja, pelaku dapat kabur dan bersembunyi di sebuah kamar kontrakan milik warga. Upaya negosiasi dilakukan petugas untuk meminta pelaku keluar dan menyerah, namun tidak membuahkan hasil. Petugas akhirnya mengeluarkan beberapa kali tembakan peluru karet ke arah kamar, namun pelaku menolak keluar. Tidak hanya itu, gas air mata juga ditembakkan sebanyak 2 kali ke arah tempat persembunyian pelaku, namun pelaku tetap bertahan. Setelah sekitar 4 jam bertahan di persembunyiannya, pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan petugas. Bahwasanya pada saat anggota Sat Narkoba Polres Kota Waringin Timur pada saat itu akan melakukan kegiatan upaya paksa pengungkapan narkoba terhadap tersangka dengan inisial MR alias A, melakukan perlawanan aktif kepada anggota. Namun demikian dengan ada bekal bela diri, anggota berhasil melumpuhkan dengan tugas terukur.
Untuk barang bukti yang berhasil diamankan itu sebanyak 5 gram. Ini adalah pelaku berulang residivis yang beberapa kali kita lakukan upaya paksa dan saat ini kita temukan barang bukti sehingga dapat kita lakukan proses. Tentunya dengan ancaman hukuman dengan berat 5 gram kita bisa sangkakan pasal di atas 5 tahun. Residivis kasus narkoba tersebut kini telah ditahan di Polres Kota Waringin Timur untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan pelaku ditemukan 8 bungkus plastik sabu siap edar seberat 5,86 gram. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman hingga selama 20 tahun kurungan penjara. Mashud Badarudin, Hayat TV. Satpol PP Kabupaten Kota Waringin Timur memasang spanduk imbauan larangan berjualan di ruang milik jalan, khususnya di sepanjang Jalan Pramuka dan Jalan Pemuda Sampit. Langkah ini untuk mengingatkan pedagang kaki lima agar tidak berjualan di atas drainase maupun memakai badan jalan, sebab di kawasan tersebut akan dilaksanakan pemasangan lampu penerangan jalan umum oleh pemerintah daerah. Spanduk imbauan dipasang di 3 titik, 2 titik di Jalan Pramuka dan 1 titik di Jalan Pemuda. Sosialisasi juga dilakukan secara langsung menggunakan pengeras suara kepada para pedagang. Satpol PP menegaskan tidak melarang PKL untuk berjualan selama mematuhi aturan. Sesuai peraturan daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, PKL yang melanggar diancam pidana kurungan selama 3 bulan atau denda sebesar 50 juta rupiah. Kita memasang reklame atau baliho larangan berjualan PKL di sepanjang Jalan Pemuda dan Pramuka, yang mana nanti di situ akan dilaksanakan kegiatan pemasangan lampu oleh pemerintah daerah. Jadi kami menyediakan jalan sebenarnya. Jadi di situ karena banyak PKL yang berjualan di pinggir jalan dan memakan badan jalan atau rumija ya. Jadi di atas drainase ada dan di atas di pinggir jalan juga ada di rumija. Makanya kami kemarin mengingatkan untuk pedagang untuk segera mundur. Nah, memang kalau berjualan boleh sih berjualan, cuman harus sesuai dengan ketentuan. Jadi mundur di belakang saluran drainase di sepanjang Jalan Pramuka dan Pemuda. Dengan dipasangnya spanduk dan dilakukannya sosialisasi langsung, diharapkan para pedagang kaki lima dapat lebih patuh terhadap aturan, sehingga aktivitas berjualan tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban. Mashud Badarudin, Hayat TV. Setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah, ratusan jemaah haji Kabupaten Kota Waringin Timur tiba di Sampit. Para jemaah sebelumnya melakukan perjalanan dari Bandara Embarkasi di Banjarmasin menuju Bandara Haji Hasan Sampit. Kedatangan jemaah disambut pemerintah daerah, termasuk keluarga yang menanti kehadiran mereka. Suasana di terminal bandara dipenuhi pelukan haru dan tangis bahagia setelah lebih dari 40 hari beribadah di Tanah Suci. Namun suasana duka juga turut mengiringi kedatangan jemaah haji, sebab dari total 216 jemaah yang berangkat, terdapat 1 orang jemaah meninggal dunia saat berada di Mekah. Jemaah tersebut bernama Ramlan, 72 tahun, warga desa Bagendang, Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Almarhum yang dimakamkan di Mekah wafat karena serangan jantung setelah selesai menunaikan semua rangkaian ibadah haji. Nah, meninggal dunia kalau tidak salah itu orang Bagendang kah gitu nah. Itu jadi asalnya Bagendang atau dia juga memang ada domisili di Ketapang juga itu kalau tidak salah. Nah, itu karena umurnya 72 tahun kalau tidak salah. Jadi memang kemungkinan ada serangan jantung. Jadi hitungannya sebelum pulang subuh itu, tapi bukan hari ini tadi ya.
Jadi setelah hari Minggu Sabtu itu yang ada meninggal. Jadi sudah di posisi di istirahat di hotel. Nah, pada saat di hotel dia meninggal dunia. Mungkin hitungannya serangan jantung, biasanya seperti itu. Meninggalnya di Mekah. Ya. Sudah rangkaian haji semua sudah selesai. Nah, meninggalnya di Mekah itu posisinya. Seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah berjalan dengan lancar, walaupun jamaah harus dihadapkan dengan cuaca ekstrim yang mempengaruhi kesehatan jamaah. Para jamaah mengapresiasi pelayanan ibadah haji tahun ini dan berharap adanya peningkatan layanan ke depan. Ya, alhamdulillah secara umum pelaksanaan ibadah haji cukup baik. Ibadah haji yang dikelola oleh pemerintah memang sangat baik untuk masyarakat yang melaksanakan ibadah haji. Memang ada beberapa hal yang ada ke sana, ada gejala, ada hal-hal yang kurang, tapi bagi jemaah haji itu tidak masalah. Itu merupakan salah satu bagian menguji kesabaran daripada jemaah. Tapi bagi pemerintah itu memang perlu ada kajian lebih mendalam untuk perbaikan ibadah haji berikutnya. Diharapkan para jemaah haji yang telah kembali ke tanah air ini menjadi haji yang mabrur, serta dapat menjadi teladan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendapatkan jatah pembangunan sekolah rakyat dari pemerintah pusat. Rabu kemarin dilakukan peninjauan sekolah perintis sebelum dibangunnya sekolah rakyat. Peninjauan sekaligus melengkapi kekurangan data yang dibutuhkan pemerintah pusat seperti ukuran ruang belajar, ruang guru, asrama, dapur, ruang makan, hingga kapasitas listrik. Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Irawati mengatakan, pihaknya diminta segera melengkapi data anak calon peserta didik untuk disampaikan kepada Kementerian Sosial. Sekolah rakyat yang dimulai dari sekolah perintis ini ditujukan bagi anak kurang mampu dengan jenjang pendidikan SMA. Anak yang terpilih wajib bersungguh-sungguh dan siap tinggal di asrama. Sekolah perintis rencananya memiliki 4 ruang belajar dengan kapasitas 100 siswa. Sekolah perintis akan dimulai pada tahun ajaran baru pada pertengahan bulan Juli mendatang. Kabupaten Kota Waringin Timur, alhamdulillah kita mendapat sekolah rakyat atau sekolah perintis yang memang diminta oleh Kemensos. Sebelum kita melakukan pembangunan sekolah rakyat itu, kita harus menyiapkan sekolah perintis dulu. Pendaftaran itu bukannya dibuka, tapi kita yang mencari sesuai dengan data di Ditisen itu. Di Ditisen itu kan kementerian yang mengeluarkan. Kita akan benar-benar mencari anak yang memang mau dan putus sekolah, mau mereka sekolah dan tinggal di asrama. Jadi jangan sampai nanti di pertengahan jalan mereka keluar. Makanya di situ ada nanti surat pernyataan. Jadi kita 4 rumbel jadi 100 anak yang kita cari nanti untuk sekolah di sekolah perintis sekolah rakyat ini dulu. Berarti efektif mulai tahun ajaran baru? Iya, kan 13 Juli itu sudah pembelajaran. Jadi kita di tahun ini, dapatnya di tahun ini. Diakui Irawati, masih ada beberapa perbaikan bangunan yang perlu dilakukan karena bangunan yang ada dianggap layak sebagai sekolah perintis. Perbaikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan dibahas pada anggaran perubahan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kecelakaan lalu lintas terjadi di perempatan Jalan Cilikriwut dan Jalan Tidar Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Peristiwa pada Rabu sore itu melibatkan 2 truk melaju dari arah yang sama.
Dalam video yang direkam warga, terlihat sopir truk pengangkut rotan terjepit di dalam kabin yang kondisinya rusak parah. Bahkan terdengar suara teriakan saat sopir yang meminta pertolongan. Peristiwa di tengah kepadatan arus lalu lintas itu sontak mengejutkan warga di sekitar dan pengguna jalan lain, sebab kecelakaan menimbulkan dentuman suara yang cukup keras. Dibantu warga di sekitar lokasi, sopir berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kabarnya, sopir mengalami luka di bagian kaki. Kecelakaan diduga karena truk di bagian depan melakukan pengereman mendadak saat lampu merah menyala, sehingga truk bernomor polisi KH8684FE di belakangnya tidak dapat menghindar dan langsung menabrak. Itu kan FDC-nya telepon tempat kita bahwa truknya itu tabrak katanya gitu. Jadi kita nggak tahu, jadi informasinya dari situ. Nah, jadi langsung kita meluncur. Di mana kejadiannya? Di Tidar gitu aja. Udah. Ya kecelakaan itu katanya ketabrak gitu aja, cuman gitu katanya. Lampu merahnya. Nah, jadi kita nggak tahu lah. Insiden kecelakaan lalu lintas itu saat ini sudah ditangani aparat kepolisian dari unit Laka Satlantas Polres Kota Waringin Timur. Polisi masih mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi terkait peristiwa tersebut. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.